Halo guys, kembali lagi di channel Koko Asmara, di mana kalian bisa mendengarkan cerita-cerita yang menyeramkan, menegangkan, dan pastinya menakutkan. Cerita kali ini aku dapatkan dari sepupuku yang minggu lalu aku sempat ketemuan sama dia, dan aku bertanya, ada nggak nih pengalaman-pengalaman horor yang bisa aku up di YouTube? Nah, dia bilang, ada mas, tapi pas itu juga sama mas katanya. Loh, kok sama aku? Emang kapan? Terus dia bilang, ada kok, coba diingat-ingat. Yang waktu itu kita lagi di tikungan. Di tikungan? Oh, yang deket rumah itu. Iya, di situ. Itu kan pengalaman yang paling menegangkan katanya. Tapi aku nggak inget seluruh detailnya. Akhirnya kita ngobrol, kita pelan-pelan bahas perlahan dari awal hingga akhir, dan ya, jadilah full ceritanya di video kali ini. Memang di dekat rumahku itu ada jalan utama guys, jalan raya. Tapi ada jalan yang menuju ke salah satu kabupaten. Kalau kalian daerah situ, jadi jalannya itu menuju ke arah Mojokerto. Jalan itu dekat banget, bersebelahan dengan bukit. Aku kalau lewat jalan itu gak sering banget. Ya beberapa kali lewat situ, tapi pas siang hari. Kalau malam hari itu gak sering sih, ya jarang sama. Karena memang jalanannya itu sepi guys. Sepi, penerangannya juga terbatas. Penerangan mungkin ada, tapi di beberapa meter gitu. Ada momen waktu itu aku ke rumah temanku lewat jalan itu di malam hari. Ya aku nggak ada denger rumor apapun atau informasi apapun terkait jalan itu seperti apa dulunya. Tapi ketika aku lihat situ, aku merasa aneh, was-was, kayak ya serem gitu loh guys kalau lihat situ. Apalagi sendirian kan, nggak lucu juga sendirian lah situ, tiba-tiba yang di belakang ada yang ngikut gitu kan. Terakhir aku lewat situ malam hari sempet kepikiran, ini kalau misal lewat di sini nggak hati-hati, nggak fokus, bahaya nih. Ya, tapi aku nggak tahu, maunya tidak bisa mengartikan bahayanya itu bahaya apa. Mungkin kalau misalkan nggak fokus bisa aja nggak ngelihat jalan ataupun apa, ada lubang kan, gelap di situ ya kan. Kan kebetulan rumahnya temanku itu deket situ. Nah aku tanya, emang di daerah situ itu sering gelap apa ya? Emang selalu sepi kah? Dan dia bilang enggak kok, kalau dulu emang rame karena di daerah tikungan itu ada rumah makan yang dulunya itu rame gitu. Dan ketika aku ingat-ingat lagi, ya emang sih pas lewat jalan tikungan aku lihat ada satu bangunan terbengkalai. Jadi tikungan kan, tikungannya gini, seret. Di seberang tikungannya itu ada bangunan terbengkalai. Aku nggak tahu itu apa. Ternyata itu adalah rumah makan yang dulunya rame orang di situ. Lalu aku tanya lagi, kok sekarang sepi? Kenapa? Pindah atau bangkrut? Katanya pindah karena informasi yang didapat dari sekitar situ setelah 3 kali kejadian. Dulu memang rumah makan ini berdiri di situ, tapi ada kejadian suatu hari mobil itu guys tiba-tiba nabrak ke rumah makannya. Kalau sekali mungkin bisa diterima lah. Oh oke, mungkin pengendaranya tidak hati-hati atau bisa jadi ngantuk. Tapi ternyata sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Ya gak wajar sih guys. Ya pastinya pemilik akan mikir-mikir, aduh gak bisa nih kalau kita bertahan di sini, apalagi sering banget kejadian kayak gitu kan. Akhirnya mungkin mereka memutuskan untuk pindah dari tempat itu. Rasa penasaranku masih tinggi. Nah aku tanya, selain kejadian itu apa ada kejadian lagi? Dia bilang kalau dulu nggak tahu ya, jadi ya dia nggak paham.
mengenai kayak kecelakaan ataupun yang lainnya kayak kebakaran kan dia belum paham gitu. Gak lama dia nambahin, tapi kalau aku tiap lewat situ, rasa ingin tahunya lebih besar ketika lewat di tikungan, apalagi di tempat makan yang terbengkalai, bukan terbengkalai sih, yang udah kosong. Nah, aku bilang, wah bahaya dong kalau kayak gitu. Kita lagi fokus jalan, tiba-tiba langsung noleh kan bahaya, apalagi tikungan guys. Kalau tiba-tiba kita noleh, di depan ada kendaraan kan juga bahaya banget gitu loh. Gak lama, kan aku beberapa hari kemudian, kalau nggak salah Sabtu malam Minggu, aku itu mau ke kafe, tapi harus ngelewatin tikungan itu tadi. Nah, sebelum tikungan itu, aku udah kayak di pikiran, oke, fokus, jangan lihat ke tempat makan itu. Jangan lihat ke tempat makan. Udah nih, jauh-jauh di kejauhan itu udah mikir kayak gitu kan. Tapi, aku nggak tahu ini memang aku yang lupa atau gimana, pas di tikungan aku otomatis noleh. Bayangin, orang lagi enak-enak fokus kan, tiba-tiba langsung noleh gini. Apa yang nggak bahaya guys? Untungnya waktu itu masih jam berapa ya? Habis Isya dan aku perjalanan itu sepi Mas Yan. Wah, kalau misalkan rame udah nggak tahu lagi ya. Nggak tahu ini kayak ada yang gerakin nih, seret gitu. Siapa yang nggak langsung, untungnya di depanku nggak ada kendaraan besar. Kalau ada kayak gimana? Wah, serem sih guys. Pulang dari kafe, ya kan harus lewat jalan itu juga kan. Aku tuh masih kepo guys. Ya namanya manusia kan. Akhirnya waktu jalan itu di daerah situ, aku pelan-pelan. Aku pengen tahu. Ketika aku lewat jalan itu, yang aku rasakan itu kayak ada yang lalu lalang. Lalu lalangnya itu guys kayak orang nyebrang. Tapi gak tahu itu apakah emang imajinasiku atau enggak. Atau bukan, aku juga gak tahu. Tapi yang aku rasa waktu itu kayak ada orang yang nyebrang. Tapi nyebrangnya itu bukan nyebrang yang apa ya, bukannya nyebrang pelan, nyebrang yang cepet gitu. Terus balik lagi. Nah, aku nggak tahu itu imajinasiku aja atau gimana, aku nggak tahu. Seminggu dari aku yang lewat jalan itu, sepupuku itu nginep di rumah. Singkatnya, pas itu aku barusan pulang kerja dari toko jam 9 malam. Nah, aku pulang kan, terus ngobrol sama sepupuku sambil kita makan. Gak lama dari kita ngobrol itu ternyata ada rekan kerjaku yang nelpon. Dan kebetulan memang rumahnya dia itu di daerah situ juga. Sama kayak temanku. Mas, bisa kesini nggak? Bantuin aku. Motorku mogok. Tapi mogoknya itu masih jauh dari tikungan ya guys ya. Motorku mogok dan aku sendirian. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Akhirnya aku bilang ke sepupuku, minta tolong dong temenin. Ini loh ada yang mogok dan kebetulan memang rekan kerjaku ini cewek guys. Ya nggak mungkin dong, ya kan? Aku kesana sendirian. Akhirnya aku ngajak lah sepupuku yang cewek juga. Pas sampai sana, sepupuku ini sama rekan kerjaku yang cewek tadi, ya kan? Pakai motorku. Nah, motornya dia, rekan kerjaku ini, aku yang nuntun sambil didorong dari belakang. Aku sambil lihat kanan kiri. Nah, ketika aku ngelihat ke kiri, itu kan di sebelah kiri kan bukit tuh, yang aku bilang tadi kan di awal. Aku ngeliat ke kiri tuh kayak banyak banget yang merhatiin. Tahu gak sih kalau kayak misalkan kalian jalan ya kan, terus di jauhan ada orang rame, terus kalian jalan, kan kalian kayak merasa diliatin kan. Nah, kayak gitu loh guys. Kayak ada yang ngeliatin tapi nggak ada. Posisi itu kan bukit itu miring kan. Ya siapa yang mau ngeliat dari situ gitu loh. Nggak mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya aku mencoba untuk nyebrang karena sisi sebelah kanan itu bukan bukit kayak sawah terus perumahan. Tapi ketika aku nyebrang, sepupuku sama rekan kerjaku itu masih di sebelah sana, sebelah kiri. Sedangkan aku itu nyebrang sendiri. Dan apa yang terjadi? Ya, aku lewat di depan rumah makan deket tikungan. Bayangkan aku sendirian menuntun ya kan. Dan di situ aku udah gak tahu, aku mau lihat juga takut, tapi
nggak lihat juga kepo, ya bodo amat lah pokoknya. Tetap aku nuntun pelan-pelan sambil aku ngelihat ke sepupuku. Tapi guys, bukan rumah makannya yang membuat aku waktu itu kaget. Ketika lewat di tikungan, aku merasa ada hal lain yang mengganggu perjalanan di sekitar situ. Aku nggak tahu, kayak waktu ngelewatin itu kan pelan-pelan toh, kayak pikiranku itu penuh gitu loh, kayak rame banget pikiranku itu, sampai aku tuh bengong dikit. Bayangin, nuntun aja aku bengong guys. Untungnya dipanggil dari seberang kan, "Mas," gitu. Aku langsung, wah, untungnya aku dipanggil waktu itu. Coba kalau aku nggak dipanggil, mungkin bisa aja aku tiba-tiba ke jalan raya kan. Nah dari situ aku kayak, ini ada yang mengganggu ini, ada hal lain yang mengganggu perjalanan di sekitar situ. Tapi aku nggak tahu itu apa. Sekali lagi, aku nggak tahu itu apa. Oke lah, kita udah sampai kan di rumah rekan kerjaku. Terus aku pulang. Ketika lepas dari gang, sepupuku itu bilang, "Mas, kok ada yang aneh ya di tikungan tadi? Please jangan dibicarakan di sini. Bicarain ketika kita udah sampai rumah." Aku bilang gitu. "Tapi loh Mas, coba deh lihat." Dia bilang gitu. Apanya yang dilihat? Aku tuh waktu itu nggak ngeh guys. Jadi dari lepas gang menuju tikungan itu, dia tuh beberapa kali bilang, "Coba deh Mas lihat." Nah aku tuh bingung apa yang mau dilihat gitu kan. Dan aku baru ngeh tangannya dia itu gini, sambil nyetir guys. "Coba deh Mas lihat, ini loh." Aku baru ngehnya ketika dia bilang, "Ini loh Mas." Tangannya dia megang pipi guys. "Ini loh Mas, sakit tau." Sakit tau. Aku bilang, Kak, sadar, Kak, woi, Kak," ginian. "Hah, kenapa Mas?" Gitu. "Kamu loh kenapa?" "Hah, kenapa gimana? Loh kamu tadi loh kenapa? Kok bilang, lihat loh Mas ini. Lihat entah, lihat apa? Hah, lihat apa emang Mas?" Udah nggak beres guys di situ. Terus aku tanya guys, "Tadi lo pipimu kenapa?" Katanya sakit. Dia langsung dengan santainya bilang, "Hah? Sakit? Apanya yang sakit Mas?" Dan dia baru sadar pas nyampe, "Tapi emang tadi pipiku agak sakit sih Mas ketika di jalan." Nah kan, "Terus kamu inget gak megang ini?" "Enggak Mas, emang aku megang." Wah udah gak bener. Kayaknya ada yang ikut. Terus dia bilang, "Iya ya Mas, kayaknya ada yang ikut." Dan yang paling gongnya, kita berdua sama-sama bilang, cowok. Kita berdua langsung, "Yang bener, kok bisa? Masa iya ngikut gitu kan? Tapi jauh banget gitu loh." Ya udah, akhirnya aku sempet diem kan. Kalau memang dia ngikut, coba beritahu kita apa yang sebenarnya terjadi. Kayaknya emang lagi buru-buru deh Mas. Iya mungkin ya, tapi dia ini tuh yang dari awalnya keburu-buru, entah gimana ceritanya bisa langsung gelap gitu loh. Terus kan aku flashback nih ke masa dimana aku lewat jalan itu yang aku bilang tadi, seperti ada yang lalu lalang. Mungkin si ini tadi itu lagi perjalanan ke sebuah tempat yang dia itu tergesa-gesa, akhirnya dia itu kenceng dan gak lihat sekitar. Mungkin gak fokus. Bukan di tikungan sih, kayaknya kurang dari tikungan, ada yang lewat. Mungkin ya, soalnya dari kita berdua itu informasinya, puzzle-nya itu cuma sampai oke, dia lewat, dia jalan, udah gelap habis itu. Gak ada lagi. Dan itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Ya, itu adalah cerita yang cukup, apa ya, bisa dibilang serem, iya. Tegang juga iya. Ya, itulah guys. Kalau kalian ada di jalan, sebelum berangkat, kemanapun jangan lupa berdoa. Dan di jalan pun jangan lupa fokus. Fokusnya dijaga. Apalagi kalian di malam hari, jangan ngebut-ngebut di jalan. Atau kalau misal memang ada daerah yang mungkin gelap ataupun rawan, kalian bisa bilang, "Permisi, aku mau lewat dulu, tolong jangan diganggu." Oke guys, jadi cukup sekian cerita di malam Jumat kali ini.
Jangan lupa tungguin cerita-cerita horor dan cerita misteri lainnya di setiap malam Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum.